Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya jamaah masjid alumni IPB yang berada di lokasi offline maupun jamaah yang ada di rumah masing-masing yang bisa menyaksikan acara kita ini secara live. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini ya, kita diberikan berbagai nikmat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan ya, nikmat waktu luang dan nikmat iman serta Islam. Sehingga dengan berbagai nikmat tersebut ya, kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Dan alhamdulillah tadi saya parkir kendaraan sudah mulai susah ya. Berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya pakai parkir dimanapun mudah. Nah, ini artinya walaupun ini bukan akhir pekan ya, mall kita ini sudah mulai rame ya. Mall sudah rame, pasar sudah mulai bergeliat kembali, tempat-tempat wisata ya mulai banyak dikunjungi lagi. Nah, tinggal sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan yang masih sepi ya. Ini juga saya kira harus menjadi evaluasi bagi kita bersama ya. Artinya saya sebagai orang tua dari 5 orang anak ya, yang masih berada di jenjang pendidikan yang berbeda-beda ya. Anak saya yang tertua kuliah, nomor 2 SMA, nomor 3 SMP, nomor 4 SD kelas 6 dan kelas 1 ya, sangat berharap ya, mereka bisa sekolah normal lagi sebagaimana biasa sebelumnya. Walaupun saya sebagai seorang dosen ya, seorang pendidik, sebagai betul-betul ya, profesi saya mengajar ya, saya punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Pendidikan saya juga di Fakultas Tarbiyah, S2 dan S3 juga di bidang pendidikan, tapi terus terang ya, dalam kondisi seperti sekarang, di samping kita juga sebagai kepala keluarga yang harus menangani banyak hal, termasuk diantaranya mengamankan finansial, maka teramat repot ya, kalau kita juga harus mendidik anak-anak kita di rumah ya, tidak semaksimal ya, ketika mereka berada di sekolah ya. Jadi sekolah-sekolah online ya, yang kita laksanakan hari ini, saya rasakan ya, saya sendiri mengajar di 3 kampusnya, beda sekali, sangat-sangat berbeda. Jadi kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu ya, dan kemudian kita bisa menikmati kondisi sebagaimana sebelumnya insyaallah. Hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Alumni rahimakumullah. Sekitar 30 menit sekian ke depan ya, sampai nanti waktu isya menjelang, kita akan lanjutkan ya. Saya sebutkan lanjutkan karena sebelumnya ya, bulan lalu kita sudah mulai kajian kita ini kembali setelah off hampir setahun lamanya. Lanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah ya, sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 pertemuan sebelumnya kita sudah bahas Jazirah Arab ya, kondisi Jazirah Arab, bangsa Arab sebelum ya, Nabi lahir ya, atau sebelum beliau diutus. Kita sudah ceritakan ya, sudah dikisahkan dan juga sudah sedikit diberikan analisa. Itu kira-kira ya. Bagi yang ketinggalan ya, silakan cek di akunnya Masjid Alumni IPB. Saya kira ada rekamannya bersama dengan rekaman ceramah-ceramah para ustadz yang lain ya.
Nah, pada hari ini jazakumullah, malam hari ini kita akan bahas Maulidun Nabi, ya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan seri pertama dari kehidupan baginda Rasul. Sebelumnya sejenis muqaddimah begitu tentang kelahiran Rasul SAW yang mungkin sebagian besar dari kita sudah mendengar, ya, tentang kapan waktunya, ya. Kemudian beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu, ya. Nah, pada hari ini kita kembali akan mengisahkan dan kemudian kita coba analisa, ya, kisah kelahiran baginda Rasulullah SAW ini, ya, dari kondisi kedua orang tuanya, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu, nakumullah, dari keturunan terhormat. Ini dulu, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu, ya, min ashraf an-nas, orang yang terhormat, ya. Dalam hadis Nabi dengan tegas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala istafa, memilih di antara sekian banyak keturunan Ismail. Jadi kalau kita tarik ke atas, ya, nasab Rasulullah SAW itu, ya, nyambung langsung ke Nabi Ismail alaihissalam. Bagi yang pernah baca cerita tentang Nabi Ismail, kita tahu bagaimana beliau adalah anak Nabi Ibrahim yang diletakkan, ya, ditaruh dengan izin Allah dan perintahnya biwadin ghairi dzi zar'in, ya, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tanaman, ya, di Makkah, ya. Waktu itu Makkah masih kosong, enggak ada siapa-siapa. Walaupun ada, ya, cuman kafilah dagang yang lewat. Mungkin mereka melintasi perjalanan dari Yaman menuju ke Syam dan sekitarnya, ya. Jadi masih nomaden. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meletakkan Ismail yang masih kecil pada waktu itu, ya, masih bayi, bersama dengan ibundanya Hajar, ya, Siti Hajar, Sayyidati Hajar, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Dan kita juga ingat kisahnya jamaah, bagaimana Siti Hajar ini, ya, ketika anaknya Ismail menangis karena kehausan, maka dia mencari air, ya. Dari tempat dia menidurkan membandingkan anaknya ini di Makkah yang sepi itu, ya, dia melihat di kejauhan kelihatan ada air, ya, seperti uap, ya, air, ya. Maka dia berlari ke situ walaupun posisi harus nanjak, dan ternyata tidak ada. Malah ketika dia melihat ke ujung sana, dia melihat ada air. Maka dia pun nanjak naik ke tempat tersebut, ternyata tidak ada. Tak terasa Hajar ini bolak-balik antara Safa dan Marwah ini sampai 7 kali. Safa, Marwah ini 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Dan tradisi inilah yang kemudian menjadi salah satu rukun ibadah umrah atau haji, yaitu sa'i, ya. Nah, baru kemudian ketika dia menghampiri anaknya, jamaah, barulah dia lihat ternyata di ujung kaki anaknya itu, ya, di antara hentakan kaki sang bayi kecil Ismail alaihissalam ini, ya, muncul mata air. Ada mata air. Maka digalilah dengan tangannya, dikumpulkanlah air tersebut, zam. Maka air tersebut, ya, terkumpul dan ternyata sumur yang luar biasa yang terus menguncurkan air yang belakangan kita kenal dengan Bi'ru Zamzam atau sumur Zamzam. Kalau kita lihat posisinya, ya, jadi kalau ini Ka'bah, ini Safa, ini Marwah, nah di sini, ya, di sini. Makanya biasanya kita habis tawaf itu, ya, habis tawaf sebelum ke tempat Safa, buka Safa, ya, untuk ke sa'i ke Safa Marwah, kita mampir ke sumur ini nih, ya, sumur Zamzam. Saya umrah pertama kali di tahun 2004. Di 2004 masih melihat persis posisi dari sumur tersebut berada. Dulu
Kemudian di tahun 2011-an, kalau nggak salah 11-12, 2011-2012 itu sudah dibongkar, ya, sudah direnovasi sehingga sumurnya sudah seperti ini, tidak ada lagi. Ya. Cuman ada tulisan di marmernya itu jemaah, ada bulat begitu, bulat satu bulatan dan ada tulisan. Ya, tulisannya apa? Bi'ru Zamzam, artinya di bawah itu ada sumur Zamzam. Saya masih bisa melihat, sempat melihat. Hari ini, ya, saya terakhir berangkat umroh Januari 2020. Ya, 2020. Rencana berangkat lagi 9 Maret 2020. Corona. Ya, Saudi nutup penerbangan itu 28 Februari tahun 2020 lalu. Akhirnya ya 25 jamaah saya gagal berangkat sampai sekarang. Ya, kalau sesuai jadwal mestinya saya sekitar bulan Mei mungkin ya tahun lalu berangkat lagi untuk melaksanakan ibadah haji dengan istri saya. Tapi qadarullah ya tidak jadi juga. Wallahu alam ya, apakah 2021 ini ya memungkinkan berangkat atau tidak. Nah, terakhir saya berangkat dan beberapa kali ke sana itu tulisan itu tidak ada lagi. Ya, saya cari-cari, nggak ada lagi. Dulu di daerah situ. Jadi sekarang ya marmernya sudah full, tidak ada tulisan sama sekali. Ya. Menurut dugaan teman-teman yang lama di sana ya, pemerintahan Saudi sengaja menghapus dan sepertinya menghilangkan jejak. Bukan menghilangkan tapi membuat apa ya? Ya tertutup lah begitu kira-kira ya posisi persis air Zamzam ya. Karena banyak juga orang yang memfoto ya tulisan itu. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya, dan itu merepotkan askar, tentara-tentara polisi Arab. Maka dihapuskan dan juga tidak juga penting ya di mana, tapi yang jelas disitulah sumur Zamzam. Ya. Nah dengan adanya sumur Zamzam ini jamaah, maka mulailah ada kehidupan. Kan rumus tinggal di padang pasir kan begitu tuh. Di mana ada air maka di situ ada pemukiman. Airnya kering pindah lagi mereka. Nah ini sumur nggak kering-kering sampai sekarang, walaupun pernah tertimbun. Yang kedua, ketika Ismail alaihissalam mulai menginjak usia remaja dan 4-5 kali ya Ibrahim itu datang ke tempat ini ya, termasuk ketika beliau bermimpi akan menyembelih anaknya ini ya. Bersama dengan Ibrahim alaihissalam, Ismail ini diperintahkan Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang dulu pernah dibangun pada nabi-nabi sebelumnya. Ya, diangkat lalu kemudian dibuatlah Ka'bah yang bentuknya agak lebih panjang dari Ka'bah sekarang. Ya, Ka'bah sekarang kan kotak persis. Ya, ada riwayat mengatakan Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim itu agak memanjang, begitu kira-kira ya, agak memanjang. Kalau sekarang kotak, karena dulu ya jelang Nabi dilahirkan ya Ka'bah ini pernah dipugar, ya, pernah dirobohkan dan kemudian dibangun ulang. Ternyata dananya nggak cukup, maka dibuatlah segi 4 doang sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Nah, dengan adanya Ka'bah dan dengan adanya Zamzam, Mekah ini menjadi ramai. Nabi Ismail alaihissalam ya, akhirnya menikah dengan salah seorang wanita dari Yaman, ya, dari kabilah Jurhum dan menikah dan lahirlah beberapa orang anak, ya. Dan di antara sekian banyak keturunan Nabi Ismail itu, yang terpilih dan terhormat ada yang namanya Adnan. Ada namanya Adnan. Nah, keturunan Adnan ini terus ke bawah. Di antara yang paling baik itu ada namanya Fihr, yang dikenal dengan Quraisy. Ya. Nah, di antara sekian banyak keturunan Quraisy ini, yang paling terpilih adalah Hashim. Wastofa, dan Allah Subhanahu wa taala memilih min Bani Hashim, dari kabilah Bani Hashim ini ya, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi clear Nabi Muhammad itu ya dari Nabi Ismail alaihi salam. Dia lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah, ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah.
Abdullah ini ya, satu di antara 11 orang anak kakek Rasulullah, Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini punya 16 anak. Dalam kitab Ibnu Hisham dikatakan demikian. Dari 5 orang istrinya. 6 perempuan, 10 laki-laki. 6 perempuan, 10 laki-laki. Nah di antara 10 yang laki-laki ini, ya, itu adalah Abdullah. Dulu ya, Nabi Abdul Muttalib ini ya, dia sendirian. Ya. Aslinya Abdul Muttalib ini orang Madinah. Karena ibunya, ibu Abdul Muttalib ini Salma namanya, itu dari Madinah. Ya, dari kabilah Bani Najjar. Ya, karena Hashim ini kan menikah dengan, di antara istrinya menikah dengan Salma, orang Madinah. Nah dia sendirian dan merasakan wibawanya kurang. Dan dia tradisi waktu itu mengatakan bahwa anak laki-laki itu adalah segalanya, begitu kira-kira ya. Dan akhirnya dia bernazar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran dia pernah juga haknya untuk memelihara Zam-Zam itu ya, pernah dikutak-atik pengen diambil alih. Akhirnya dia bernazar, kalau saya punya anak, kata dia, 10 orang, maka saya akan sembelih salah seorang di antara mereka. Wa qadarullah, dan Allah mentakdirkan jamaah dia punya 10 anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Nah, yang 10 orang ini diundi. Siapa yang namanya keluar, disembelih. Ya, begitu diundi, jadi cara orang dulu mengundi begini. Ambil anak panah, ya, 10 anak panah. Pada ujung anak panah tersebut ditulisin nama masing-masing. 10 anak ini ya, Abdullah, Abu Talib atau Abdul Manaf nama aslinya, Abdul Uzza yang namanya Abu Lahab ya. Lalu kemudian siapa lagi? Ada Hamzah, ya, ada Abbas dan yang lainnya ya. Diundi, diaduk gitu kira-kira. Kemudian anak panah ini dicabut. Siapa yang nama keluar, itu yang ya, kayak orang arisan lah ya. Begitu dicabut ternyata yang keluar nama Abdullah, cikal bakal ayahanda Rasulullah. Maka disiapkanlah jamaah Abdullah ini untuk disembelih sebagaimana nazar. Nah, ini menunjukkan kepada kita bangsa Arab itu ya termasuk bangsa yang tepat janji. Mereka tidak pernah ingkar janji. Ini karakter basic bangsa Arab. Kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Ketika Abdullah ini akan disembelih, mereka yang berada di kota Mekah tersebut sangat menyayangkan. Mereka kenal dengan Abdullah yang baik, rupawan ya. Akhirnya mereka menyarankan ya agar bagaimana Abdullah ini tidak disembelih. Maka didatangkanlah orang pintar lah begitu kira-kira yang bisa dimintai pendapat, dan disarankan ya agar Abdullah ini tidak disembelih tapi diundi ulang dengan 10 ekor unta. Maka dimasukkanlah dalam lumbung tersebut 2 anak panah, satu bertuliskan 10 ekor unta dan 10 lagi bertuliskan nama Abdullah. Ketika diundi, dicabut, yang keluar nama Abdullah. Maka disisihkanlah 10 ekor unta, diundi, dicabut lagi, nama 9 kali, nama Abdullah terus yang keluar. Pada kali yang ke-10 baru 10 ekor unta. Maka untuk membebaskan Abdullah dari nazar ayahnya ini, Abdul Muttalib harus menyembelih 100 naqah, 100 ekor unta. Maka sejak saat itu jamaah ada tradisi dalam bangsa Arab Quraisy yang kemudian diabadikan sampai hari ini. Satu jiwa itu dihargai dengan 100 ekor unta. Makanya Nabi, nanti kita akan ceritakan, ketika dia menjadi buronan ya, hijrah ke Madinah, sebelumnya rumahnya dikepung. Nabi berhasil menyelamatkan diri. Maka sayembaranya apa? Barang siapa yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Jadi satu jiwa itu dihargai 100 ekor unta. Dalam syariat Islam juga demikian. Seseorang yang membunuh orang lain ya, tanpa sengaja, misalnya nembak burung kena pala orang, yang mati orangnya, burungnya enggak. Itu kan salah berarti ya. Salah bunuh.
maka dia harus membayar ekor unta. 100 ekor unta. Enggak dikisos karena salah, kecuali membunuhnya sengaja. Diincar gitu kan, diincar. Begitu ketemu seperti Abu Lu'lu al-Fairuz ya, ketika membunuh Umar itu kan sengaja banget. Umar sedang sholat, mimpin sholat subuh berjamaah, nah dia menyeruak di antara keramaian kemudian dibunuh sengaja banget. Nah itu hukum qisas. Hukum qisas. Tetapi kalau tidak sengaja, maka dia cukup membayar mi'atu naqah, 100 ekor unta. Bawa mobil, nabrak orang, nauzubillah, mati. Kan nggak sengaja. Kita nggak pengen nabraknya gitu kan. Dia nyebrang tiba-tiba atau naik sepeda motor nabrakan. Nah maka dia membayar 100 ekor unta. Selamatlah Abdullah. Maka Nabi pernah mengatakan, ana, kata beliau, saya ini ya ibnu Zabihain. Ya, saya ini ya putra dua orang yang pernah mau disembelih. Ismail, kita ingat cerita Ismail yang pernah disembelih oleh bapaknya, dan Abdullah. Ya, ayah Rasulullah SAW. Nah dari pernikahan ini lahirlah Rasulullah SAW. Kita loncati ya, lahir, dan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ya, dalam surat Ad-Duha ya, pada ayat yang ke-6 Allah mengabadikan tentang lahirnya Rasulullah dalam keadaan yatim ini ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidaklah kami menemukan engkau ya. Tidakkah Allah telah menemukanmu yang Muhammad dalam keadaan yatim. Jadi Nabi itu lahir dalam keadaan yatim, di mana ayahnya dalam sebuah perjalanan bisnis menuju ke Syam, dan di Madinah di sebuah lembah namanya Nabigha, ayahnya wafat ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya. Jadi Nabi lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Nah ketika Nabi lahir, ayahnya ini bukanlah terbilang orang yang kaya raya. Dia hanya mewariskan 5 ekor unta, demikian diriwayatkan. Sekian ekor domba, sekumpulan domba, tidak disebutkan berapa banyaknya, karena bangsa Arab bagi mereka memiliki domba, memiliki kambingnya itu sudah biasa. Jadi enggak hitung-hitungan lah gitu kan. Jadi kalau masih cuma 10, 15 itu standar lah gitu ya. Jadi hampir semua orang memelihara hewan ini ya. Kemudian dan seorang pembantu wanita budak ya, dari Habasyah, namanya Barokah bintu Sa'labah. Barokah bintu Sa'labah yang belakangan Barokah ini ya, setelah Nabi lahir dan kemudian dewasa, dia menikah dengan seorang dari Yahudi namanya Ubaid bin Harith, dan lahirlah anak namanya Aiman. Maka Barokah bintu Sa'labah ini ya, dijuluki dengan Ummu Aiman. Dialah yang mengasuh Rasulullah, menggantikan posisi ibunya ketika ibunya wafat ya, bersama dengan kakeknya Abdul Muttalib. Sehingga begitu baik hati Barokah bintu Sa'labah ini jamaah, sampai Nabi pernah mengatakan, hiya ummi ba'da ummi. Dia adalah ibu keduaku. Jadi saking baiknya Ummu Aiman ini. Ketika suaminya meninggal dunia, Ubaid bin Haris wafat, ya, anaknya Ummu Aiman, jandalah ya Barokah ini. Dan suatu saat ya, Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang pengen menikahi wanita penghuni surga, nikahilah Ummu Aiman. Ya. Dia sudah 35 tahun usianya, dari Habasyah. Ya, mungkin dalam standar umum bukanlah seorang wanita yang rupawan, gitu kan? Maka Nabi mengatakan, ya, siapa yang pengen menikahi wanita penghuni surga, nikahilah Ummu Aiman ini. Angkat tangan seorang laki-laki pemuda, usia mungkin 20 tahunan waktu itu ya, ganteng. Dulu pernah menjadi anak angkat Rasulullah dan kemudian dimerdekakan, namanya Zaid bin Harithah. Maka menikahlah Zaid bin Harithah ini dengan Ummu Aiman, lahirlah seorang anak yang terkenal namanya Usamah bin Zaid. Ini seorang panglima perang muda Rasulullah SAW. Nah, di antara ya, tabiat ya, atau tabiat bangsa Arab waktu itu, nakumullah, ketika seorang bayi lahir ya, itu tidak disusui oleh ibunya. Ya. Saya kira ini tentang peristiwa pasukan gajah ya, ini
sudah terkenal sekali. Saya ceritakan ringkas saja gitu ya. Mengapa tahun kelahiran Nabi itu disebut dengan Amul Fil. Selama ini kan kita kalau ditanya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Nabi kita lahir, maka selalu dijawab tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya. Nah, perihal dinamakan tahun gajah ini saya kira sudah sangat sering diceritakan ya. Tapi poinnya seorang penguasa ya, panglima perang sekaligus gubernur Yaman waktu itu namanya Abraha al-Asram al-Habashi. Dia iri melihat Mekah yang ramai terus. Jadi Mekah itu ramai terus dalam hampir setiap musim. Jadi karena keberadaan air Zam-Zam dan Ka'bah. Nah, dia pengen memindahkan keramaian ini ya ke negerinya Yaman. Mengapa? Kan rumus ekonomi. Di mana ada keramaian, maka di situ ada bisnis, transaksi. Maka di Mekah itu ada pasar ramai, namanya pasar Ukaz. Ramai luar biasa. Abraha ini ingin memindahkan keramaian ini ke negerinya. Ini kayak memancing wisatawan asing. Jadi dari dulu tuh ya, salah satu aspek dari devisa negara yang menguntungkan dan ini bisa menjadi andalan itu aspek pariwisata. Saya kira ini yang kita belum maksimalkan hari ini. Coba jemaah silakan cek negara-negara Arab tuh hari ini kehidupan mereka itu bukan dari minyak lagi. Saya baru tahu Uni Emirat Arab yang di dalamnya ada Dubai dan Abu Dhabi. Saya kira penghidupan mereka dulu itu dari minyak. Negara Teluk itu ya dari minyak. Padahal bukan. Paling 10% dari minyak. Sisanya hampir 90% itu dari mana? Dari pariwisata. Apalagi Dubai. Ya, siapa yang tidak pengen ke Dubai? Jadi dia pariwisata. Ya, baik pariwisata orang datang lalu kemudian berkunjung dan terjadilah keramaian ya, dan transaksi bisnis, sewa hotel, ya, kemudian bayar tempat-tempat wisata. Nah ini Arab Saudi juga demikian hari ini. Arab Saudi itu sudah mulai mengubah ya, dari tadinya minyak, ya, kemudian sekarang sudah mulai berubah. Ya. Jangan tanya Turki luar biasa ya. Itu salah satu destinasi wisata yang diminati juga. Nah, Indonesia saya kira berpeluang besar ya kalau ini kita hidupkan ya. Jamaah yang ada di sini atau yang bisa mendengar kajian kita ini, suatu saat kalau diangkat menjadi Menteri Pariwisata, saya kira kita bisa memaksimalkan. Negeri kita kaya raya, ya, keindahan alamnya, panoramanya luar biasa ya. Mestinya ini bisa mendatangkan kekayaan yang signifikan di luar pandemi. Nah, kalau pandemi sekarang sulit gitu ya. Nah, dia ingin memindahkan ini, maka dia buatlah gereja jamaah, tempat ibadah di Yaman ini ya, berharap orang pindah. Ternyata tidak. Keramaian tetap berada di Mekah, maka dengan kemurkaannya ya dia datang ke Mekah bawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun ya, ketika dia berada di lembah Muhaysir dekat Arafah, dia bikin base camp pasukan gajahnya di situ. Ya, dan sempat merampas unta-unta milik penduduk Mekah, dan pimpinan mereka waktu itu Abdul Muttalib datang menghadap. Ya, datang menghadap Abraha ini. Kata Abraha, "Ya Abdul Muttalib, ngapain Anda datang? Mau mengambil unta-unta Anda yang kami rampas? Ya, atau mau menghalangi kami menghancurkan Ka'bah?" Kata Abdul Muttalib ini, "Ana rabbun lil ibili." Saya ini pemilik unta. Wal Ka'batu laha rabbun yahmiha. Adapun Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Bukan urusan saya. Maka diserahkanlah unta tersebut dan Abraha apapun ya mengarahkan pasukan gajahnya untuk menyerang Ka'bah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kesombongan Abraha ini diladeni oleh Allah dengan mengirimkan tentaranya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah pun mengirimkan kepada mereka tayran ababil, burung ababil yang tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan bebatuan, faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan menjadikan mereka ya hancur, ka'asfim ma'kul, seperti benda-benda seperti dedaunan yang dimakan, dalam kurung ulat, habis. Maka tahun itu disebut dengan Amul Fil, tahun gajah.
tahun itulah Nabi kita lahir. Pada tahun tersebut. Nabi lahir jamaah tidak langsung disusui oleh ibunya, sempat disusui oleh ibunya. Namun tradisi bangsa Arab waktu itu anaknya lahir itu disusukan oleh orang lain. Jadi disewakan agar disusui oleh orang lain. Jangan tanya kenapa, ini kebiasaan. Dan masing-masing wilayah daerah punya kebiasaan masing-masing. Mereka terbiasa menyusukan anak kepada orang lain, dan ketika Islam datang ya itu diubah. Ketika bayi lahir yang menyusui adalah ibunya sendiri. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain, kata Allah. Haulain kamilain. Ibu hendaklah menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Ya, tapi di bangsa Arab jahiliyah tidak. Maka Nabi sesuai tradisi waktu itu, namanya juga kebiasaan, Nabi juga demikian, maka dia dibawa di perkampungan Halimah Sa'diyah yang berada di lereng Bukit Taif, ya, di lereng Bukit Taif, dan Nabi pun ya disusui oleh Halimah Sa'diyah. 2 tahun sempurna. Selama 2 tahun tersebut baginda Rasulullah SAW ya, seperti mendapatkan keberkahan, tanah mereka semakin subur, buah-buahan mereka semakin subur, ya. Kemudian hasil panennya luar biasa. Maka keluarga Halimah Sa'diyah ini ya meminta perpanjangan supaya Rasulullah diizinkan kembali tetap bersama mereka 2 tahun. Maka jadilah Nabi 4 tahun berada di perkampungan tersebut. Di perkampungan Bani Sa'ad atau kampung Bani Sa'diyah. Masuk tahun kelima, jazakumullah, terjadilah 2 peristiwa. Dan ini menyebabkan Nabi ini dikembalikan kepada orang tuanya kembali di Mekah. Peristiwa apa? Pertama, seorang rahib, pendeta. Ada yang mengatakan pendeta Nasrani, ada yang mengatakan pendeta Yahudi, ya, mengejar Rasulullah, memburu beliau dan pengen ditangkap. Waktu itu Nabi usianya 4 tahunan. Usia 4 tahun, masih balita. Ya. Dia melihat ada tanda-tanda kenabian dalam diri Nabi Muhammad SAW ini. Rasulullah SAW kecil. Ya. Rasulullah lari dan ketemu dengan ibunya, ibu susunya Halimah Sa'diyah, dan menceritakan hal itu dengan sangat ketakutan. Ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua jemaah, Nabi pernah diangkat, diculik oleh malaikat, ya, dan kemudian dibaringkan tubuhnya, dioperasi dadanya dan dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam yang berada di mangkok emas. Hadis ini sahih, ini diriwayatkan Anas bin Malik dan disebut dengan peristiwa syaqqus sadar, proses pembelahan dada. Ini 2 kali. Pertama ketika Nabi kecil, yang kedua ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Suatu saat kita ceritakan. Nah, setelah itu Nabi lari ketakutan ketemu dengan Ibu Halimah Sa'diyah dan menceritakan hal itu. Karena khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW dikembalikan ke ibunya di Makkah Al-Mukarramah. Beliau hidup di bawah naungan ibunya, diasuh oleh ibunya Al-Aminah, dan masuk tahun ke-6 dari usia Rasulullah SAW. Ya, beliau diajak ke Madinah Al-Munawwarah mengunjungi makam ayahandanya. Mengunjungi makam ayahandanya di Nabi tadi, dan pulang dari Madinah tersebut tiba di suatu tempat namanya Abwa. Ya, di sebuah lembah Abwa, Aminah ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Usia 6 tahun Nabi sudah kehilangan ayahnya. Sebelum lahir Nabi sudah kehilangan ayahnya, dan pada usia 6 tahun baginda Rasul kehilangan ibunya, yatim piatu. Nabi pun akhirnya dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, ya, bersama dengan ibu keduanya Ummu Aiman tadi itu, sampai kemudian usia Rasul masuk pada usia 8 tahun. Ketika usia 8 tahun kakek yang sudah tua ini pun meninggal dunia. Jadi pada usia 8 tahun Nabi sudah tidak punya siapa-siapa. Darsikan banyak pamannya itu yang paling dekat nasabnya dengan beliau, yang satu ayah satu ibu dengan ayahanda Rasulullah adalah Abdu Manaf. Abdu Manaf. Karena dia punya anak tertua namanya Talib, maka dipanggil dengan Abu Talib. Tinggallah Rasulullah bersama dengan pamannya Abu Talib ini pada usia 8 tahun. Abu Talib mengasuh Rasulullah lebih sayang daripada ketika dia mendidik anaknya sendiri. Nah, jadi ini masuk fase pendidikan remaja Rasulullah SAW, di mana sebelumnya beliau berada di perkampungan Halimah Sa'diyah, juga belajar banyak hal pada waktu kecil,
Pertama, beliau tumbuh besar di perkampungan Bani Sa'diyah ini dengan udara yang fresh. Saya nggak tahu sudah berapa kali ya ke Taif ini dan merasakan Taif itu kalau saya ilustrasikan itu seperti puncak. Memang pegunungan, adem gitu ya, lebih subur dari Mekah. Jadi kalau jamaah suatu saat haji atau umrah, banyak yang jual buah-buahan di sekitar ya, hotel-hotel di Mekah itu, timun, al-bitih, semangka, terong ya. Maka itu sebagian itu diambil dari Taif, sebagian. Ya, sebagian ya. Kalau kita megang Ka'bah ya dan wangi, nah maka minyak wanginya itu jamaah sudah waktu isya ya. Minyak wanginya itu diambil dari pabrik ya yang memproduksinya di Taif, Wardah. Jadi bahannya, bunganya itu ya diambil dari Taif. Makanya kalau kita ke Taif, salah satu destinasi wisata kita adalah pabrik minyak wangi, Al-Itar. Saya relatif, mohon maaf, agak punya banyak stok tuh di rumah minyak wangi. Kenapa? Karena ketika umrah jamaah saya ajak ke situ. Ya. Walaupun tidak selalu berangkat ke sana ya. Jadi lihat timingnya. Kalau ada waktu kita ke sana. Karena butuh waktu setengah harian. Kunjungan ke pabrik minyak wangi ini, ya, dipraktekkan bagaimana membuatnya dan seterusnya ya. Nah setelah mau pulang mereka dipersilakan untuk membeli ya. Maka banyak jamaah yang beli. Nah, saya sebagai ustadz, sebagai pembimbing dikasih bonus hadiah untuk mudir. Selalu dikasih. Kalau nggak dikasih saya minta. Jadi di rumah saya alhamdulillah macam-macam tuh ya. Jadi kadang kasih yang gede, kadang yang kecil tuh ya. Ya alhamdulillah ya. Itu terkenal sekali. Nah, Nabi tinggal di tempat tersebut, alhamdulillah, di tanah yang lebih subur ya. Beliau kemudian belajar bahasa Arab ya, yang lebih fasih. Karena Arab Badui dari perkampungan itu ya bahasanya lebih fasih daripada orang-orang kota. Dan yang penting lagi adalah beliau hidup secara mandiri ya, terpisah dari orang tuanya saat kecil. Sebagai penutup, sudah masuk waktu isya jemaah. Pada usia 8 tahun ya, Nabi ya, hidup bersama dengan pamannya Abu Thalib ini dan mulailah fase kehidupan remaja Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kehidupan Nabi pada masa remaja ini, ya, remaja Rasulullah SAW ini, nah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Jadi pertemuan berikutnya kita bahas remaja atau masa remaja Rasulullah. Beliau ngapain aja sampai kemudian nanti beliau menikah, menerima wahyu dan kita akan teruskan kisah-kisah berikutnya insyaAllah. Sudah masuk waktu isya? Baik, kita siap-siap sholat isya jamaah. Bagi yang sudah batal wudunya silakan berwudu ulang. Karena kita akan segera sholat isya berjamaah. Jazakumullah khair jaza. Biar berkah kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.